Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sehat dan salam semangat. Semoga anak-anak hari ini dalam keadaan sehat. Nah, pada hari ini kita masih belajar tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2. Jadi kita masuk subtema 2, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Pada hari ini kita mau belajar muatan pelajaran PPKN. Yang diharapkan dari pelajaran ini adalah bahwa anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Kerjasama dalam keragaman. Indonesia terkenal dengan masyarakatnya yang majemuk karena memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Sebagai bangsa yang majemuk, masyarakatnya tidak dapat hidup sendiri. Dalam memenuhi kebutuhannya, salah satu cara yang dilakukannya ialah dengan kerjasama. Nah, kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kehidupan di masyarakat, semangat kerjasama terwujud dalam kegiatan gotong royong. Nah, gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Berikut contoh kegiatan gotong royong di Indonesia. Yang pertama namanya Manunggul Sakoto. Ini adanya di Sumatera Barat. Kemudian 2 Subuk di Bali. Yang ketiga Sikaroban, ini Palembang. Yang nomor 4 adalah Mapalus Minahasa. Manfaat kerjasama. Apa manfaatnya? Bahwa dengan kerjasama bisa menyatukan perbedaan dalam keberagaman. Kemudian dapat meningkatkan rasa persaudaraan yang tinggi. Kemudian manfaat yang ketiga adalah menciptakan kerukunan antar umat beragam. Kemudian yang keempat, memupuk sikap saling menjaga dan mendukung tanpa membedakan. Jadi dalam kerjasama ini tentu saja diharapkan semua harus bisa menerima orang lain. Jadi semuanya harus rendah hati. Dengan kerendahan hati itulah masing-masing orang bisa bekerja sama. Tapi kalau di antara mereka ada yang sombong, tentu akan sulit untuk melakukan kerjasama itu. Jadi istilahnya di dalam kerjasama ini saling melengkapi. Kemudian di sini kegiatan kerjasama dilihat dari lingkungan sekitar. Nah, di sini kerjasama di lingkungan sekolah dan kerjasama di lingkungan rumah. Apa saja kerjasama di lingkungan sekolah dan kerjasama di lingkungan rumah? Kerjasama di lingkungan sekolah di sini dapat berupa kerjasama di kelas. Berikut bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Ini piket kelas ketika kamu sebelum PJJ, saya kira sering kamu lakukan ya, piket di kelas. Nah, piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan secara bergiliran. Nah, dalam piket kelas ini diperlukan kerjasama. Jadi supaya kelas menjadi bersih. Jadi masing-masing
harus menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi tidak bisa hanya mempercayakan kepada ketua kelompoknya, tapi semua anggota kelompok harus bekerja sama. Karena apa? Nanti kalau kelas yang kotor, tentu yang dituduh tidak hanya, yang ditunjuk tidak hanya yang ketua kelompoknya, tapi yang ditanya adalah siapa kartu piket hari ini. Jadi itu merupakan tanggung jawab kelompok itu. Jadi tidak bisa hanya dibebankan kepada satu orang. Dan di dalam kerjasama ini tentu memang ya harus saling melengkapi, saling bekerja sama itu tadi ya. Kemudian di sini mengumpulkan sumbangan. Ketika ada teman yang mengalami musibah, teman-teman yang lain dapat bekerja sama untuk mengumpulkan sumbangan. Nah, sumbangan ini dapat berupa uang, makanan, dan pakaian layak pakai. Nah, ini mungkin untuk sumbangan bencana alam atau sumbangan korban kebakaran. Itu biasanya bisa berupa uang, makanan, atau pakaian layak pakai. Tapi kemudian untuk sumbangan mungkin untuk saudara-saudara kita yang mungkin menderita COVID, mungkin ada yang memberikan sumbangan berupa sembako atau mungkin vitamin, obat-obatan. Nah, tentu akan melihat apa yang diperlukan oleh mereka. Oke. Kemudian mengerjakan tugas kelompok. Kerja kelompok membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok, ini pasti ya. Nah, di sini contoh kerja kelompok ialah diskusi, membuat prakarya, dan presentasi karya. Jadi dalam kerja kelompok ini harus kerjasama dengan baik. Untuk yang pandai tentu harus bisa menularkan kepandaiannya kepada teman-temannya yang mungkin kurang ya. Kemudian hasil dari kelompok itu adalah hasil dari semua anggota. Jadi tidak hanya hasil dari perorangan. Nah, di sini kita dilatih untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan soal ya dalam kerja kelompok. Tentu saja soal-soal dalam pelajaran, mungkin dalam tugas di sekolah, melakukan percobaan dan lain-lain. Kerjasama di lingkungan rumah. Nah, di sini berikut beberapa contoh kerjasama di lingkungan rumah. Ronda atau istilahnya siskamling. Nah, ronda adalah kegiatan berkeliling lingkungan di malam hari yang dilakukan oleh warga secara bergiliran. Ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Nah, di sini mungkin ada anak-anak yang mungkin mengalami, ada yang orang tuanya suka ronda, tapi tentu banyak di antara kamu yang tinggal di komplek, mereka sudah punya satpam ya di depan pintu gerbang masuk rumahan, atau mungkin ada petugas yang lain, hansip atau apa, sehingga mereka tidak melakukan ronda secara bergiliran. Tapi ini terjadi di wilayah pedesaan, ini masih terjadi. Jadi masih ada ronda secara bergiliran. Jadi setiap malam mereka keliling kampung, tujuannya untuk keamanan kampung. Kemudian kerja bakti. Nah, ini kerja bakti ini umumnya dilakukan pada hari Minggu. Kadang-kadang hari Minggu merupakan hari libur. Nah, di sini beberapa kegiatan kerja bakti yang bisa dilakukan oleh warga ialah membersihkan selokan, memperbaiki jalan, membersihkan lingkungan sekitar rumah. Nah, dalam kerja bakti ini ada yang mungkin dipusatkan di suatu tempat. Mungkin kalau di komplek ada yang mungkin dipusatkan di tempat ibadah, mungkin di masjid atau mushola. Tapi ada juga yang mungkin yang di lapangan olahraga. Tapi ada juga karena mereka tidak memiliki fasilitas untuk yang digunakan bersama-sama, biasanya kerja baktinya adalah kerja bakti membersihkan sekitar lingkungan sekitar rumah. Jadi membersihkan sekitar rumah dan sekalian di dalamnya. Ya, tujuannya untuk menjaga kebersihan demi kesehatan. Nah, ini kalau Agustusan ya, persiapan hari kemerdekaan. Nah, dalam merayakan hari kemerdekaan, warga yang berbeda suku dan agama
Juga dapat bekerja sama untuk mempersiapkan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Nah, ini biasanya ada yang pasang gapura, pasang bendera. Kemudian pas hari rayanya ada lomba-lomba yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa, anak-anak, bahkan ibu-ibu. Nah, itu bisa menjalin kerjasama di antara warga tersebut. Kita lanjut pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada pelajaran ini, kamu diharapkan mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Kemudian yang kedua, mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Kemudian 3, menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Kemudian yang keempat, menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Laporan hasil percobaan. Laporan adalah pemberitahuan atau penyampaian suatu hasil kegiatan secara objektif atau sesuai kenyataan yang sebenarnya. Kalimat yang digunakan dalam laporan bersifat pendek, singkat, dan jelas. Bahasa yang digunakan ialah bahasa yang mudah dipahami dan sederhana. Laporan dapat disajikan dalam bentuk deskripsi, eksposisi, atau argumentasi. Salah satu jenis laporan adalah laporan hasil percobaan. Laporan hasil percobaan berisi uraian mengenai suatu kenyataan atau kejadian yang disengaja. Nah, laporan ini menggunakan kalimat yang lugas dan resmi. Data dan fakta yang disajikan di dalam laporan merupakan hasil percobaan yang dilakukan. Dalam kegiatan percobaan ini, setiap kejadian yang diamati harus dicatat, sehingga kita dapat membuat laporan hasil percobaan. Ini contohnya kalau kamu pelajaran IPA membuat percobaan misalnya tentang kecambah ya, cambah dari kacang hijau. Mungkin percobaan ini dilakukan menanam cambah selama seminggu. Nah, mungkin dalam seminggu itu kan kamu harus mengadakan pengamatan. Hari pertama apa yang terjadi, hari kedua bentuk daunnya bagaimana, apa udah ada akarnya atau bagaimana. Jadi kamu harus memberikan laporan yang kamu lihat saat itu. Jadi kamu tidak bisa membohongi atau laporan yang kamu tidak lihat. Jadi apa yang kamu laporkan adalah apa yang kamu lihat hari itu. Hari pertama tentu berbeda dengan hari kedua, berbeda lagi dengan hari ketiga. Meskipun kadang-kadang berbeda dengan teman, tapi nggak apa-apa karena melakukan percobaannya berbeda tempat dan mungkin berbeda bibitnya, itu bisa juga berbeda hasilnya. Tapi yang jelas untuk membuat laporan ini harus sesuai apa adanya, jadi tidak dibuat-buat. Tahapan dalam menyusun laporan. Ada 5 tahap dalam menyusun laporan. Di antaranya ialah 1. Menentukan topik dan tema. Topik adalah permasalahan inti yang akan dijadikan landasan penyusunan laporan. Kemudian yang kedua, menyusun kerangka laporan. Kerangka laporan memuat garis besar isi laporan yang akan disajikan. 3. Mengumpulkan data. Data untuk menyusun sebuah laporan sebagian besar diperoleh saat melakukan kegiatan penelitian atau pengamatan ya.
Kemudian yang keempat, mengembangkan kerangka laporan. Kerangka laporan dikembangkan menjadi sebuah laporan yang utuh. Data dan fakta pendukung dapat disajikan dalam laporan tersebut. Kemudian yang kelima adalah menentukan judul. Dengan menentukan judul, kita akan memperoleh gambaran umum tentang isi laporan. Meringkas paragraf. Rangkuman atau ringkasan merupakan penyajian bacaan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi pada bacaan asli. Dengan kata lain, ringkasan merupakan bentuk singkat dari sebuah bacaan. Walaupun singkat, ringkasan tetap mengandung informasi yang sama dengan teks aslinya. Tahapan dalam meringkas sebuah bacaan. Yang pertama, baca dan pahami isi bacaan. Ini langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, catatlah informasi-informasi penting yang terdapat di bacaan. Kemudian yang ketiga, rangkai kembali informasi-informasi penting tersebut menjadi tulisan yang ringkas. Nah, di sini ada contoh ya, contoh meringkas bacaan. Ada bacaan satu paragraf. Di sini judulnya adalah pentingnya belajar tentang keuangan sejak kecil. Kamu bisa baca, ikut membaca dalam hati. Pada hari itu, para siswa salah satu sekolah dasar di Jakarta mendapat kesempatan untuk belajar tentang keuangan. Mereka belajar keuangan melalui sebuah program khusus tentang keuangan. Dalam program tersebut, para siswa belajar dasar-dasar pengetahuan tentang keuangan, terutama mengenal uang dan perbankan. Kira-kira apa ya info penting dari paragraf ini? Kita lihat sama-sama. Informasi penting dari paragraf ini adalah bahwa para siswa mendapat kesempatan untuk belajar tentang keuangan. Intinya itu. Jadi para siswa di sekolah dasar di Jakarta mendapat kesempatan untuk belajar tentang keuangan. Itu informasi pentingnya. Kemudian ini paragraf yang kedua. Kita baca, kamu baca dalam hati. Program ini memberikan kegiatan yang menarik karena para siswa tidak belajar seperti biasanya. Mereka belajar melalui sebuah permainan. Para siswa melakukan dua macam permainan, yaitu permainan komputer berjudul Ayo Menabung dan permainan monopoli. Selain bermain, permainan dengan menggunakan komputer ini juga memberikan pengetahuan tentang perbedaan uang asli dan uang palsu. Selain itu, dikenalkan juga tata cara menabung di bank, mengenal petugas di bank, dan cara menggunakan anjungan tunai mandiri atau ATM. Kita lihat sama-sama apa informasi penting dari paragraf ini. Sudah kalian temukan? Ya. Informasi penting dari paragraf ini adalah bahwa selain bermain, permainan dengan menggunakan komputer ini juga memberikan pengetahuan tentang perbedaan uang asli dan uang palsu. Itulah yang menjadi informasi penting dari paragraf 2. Kita lihat paragraf berikutnya, paragraf 3. Masih lanjutannya bacaan yang tadi.
Penyelenggara acara ini berharap program ini dapat membantu para guru untuk memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada siswa tentang dunia keuangan dan perbankan. Bahkan di dalam permainan komputer dan monopoli, diharapkan siswa dapat mengembangkan nilai-nilai kerjasama, peduli terhadap sesama, dan saling menolong tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Selain itu, program ini pun diharapkan dapat membantu siswa untuk mengenal nilai uang dan mampu menggunakannya secara bijak dan hidup hemat. Kita lihat sama-sama apa informasi penting dari paragraf ini. Nah, yang menjadi informasi penting dari paragraf ini adalah bahwa penyelenggara acara ini berharap program ini dapat membantu para guru untuk memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada siswa tentang dunia keuangan dan perbankan. Jadi anak-anak terjun langsung ya, melihat sendiri. Itulah informasi-informasi penting tadi dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Kemudian kita satukan lagi informasi penting dari paragraf 1 dan paragraf 2 dan 3 tadi. Ringkasannya menjadi bagaimana? Kita lihat sama-sama dari bacaan tadi. Ternyata ringkasannya menjadi bacaan seperti ini. Jadi dari 3 paragraf tadi disingkat jadi 1 paragraf yang sudah mencakup semuanya. Ringkasannya menjadi di sini. Para siswa salah satu sekolah dasar di Jakarta mendapat kesempatan untuk belajar tentang keuangan. Mereka belajar melalui permainan komputer berjudul Ayo Menabung dan Monopoli. Selain itu juga diberikan pengetahuan tentang perbedaan uang asli dan uang palsu, tata cara menabung di bank, dan cara menggunakan ATM. Program ini bertujuan membantu para guru untuk memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada siswa tentang dunia keuangan dan perbankan. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Semoga sukses. Tuhan memberkati.